Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Saya Siska Oktaviani kembali menyapa Anda dalam program Pasien Senior Rumah Sakit Santo Borromeus. Setiap orang tua tentunya memiliki harapan memiliki anak tumbuh sehat. Tetapi sayangnya, tidak semua anak mendapat kesempatan tumbuh dengan sempurna. Seperti anak-anak Down syndrome yang memiliki keterbatasan. Satu di antara 700 kelahiran hidup diperkirakan menderita Down syndrome. Tentunya ini bukan kabar gembira. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya mengalami Down syndrome. Namun faktanya, kelainan ini bisa mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Down syndrome adalah suatu penyakit bawaan atau penyakit kongenital yang diakibatkan oleh gangguan kromosom pada bayi, yaitu terjadinya ada penambahan kromosom pada gen yang ke-21, makanya sering disebut trisomi 21. Itu menyebabkan gangguan pada fisik, kecerdasan maupun gangguan perkembangan. Gejala Down syndrome adalah suatu gejala yang khas adalah dari bentuk fisik pada anaknya. Jadi didapatkan gejala ada jarak mata yang lebar, kemudian adanya tulang hidung atau pangkal tulang hidung yang datar, kemudian tulang belakang kepala yang datar, kemudian adanya makroglosi atau lidah yang lebih besar, kemudian adanya garis tangan yang lurus pada kedua garis tangannya atau disebut dengan simian line. Kemudian juga didapatkan ada incurved mid palang atau ada pembengkokan pada tulang jari kelima, yang serta juga ada ujung telinga lebih pendek dibandingkan sudut mata. Itu merupakan gejala klinis yang bisa kita lihat daripada anak. Kemudian gejala yang lainnya adalah akan terjadinya gangguan pada IQ atau gangguan pada kecerdasan anak, bisa sedang sampai dengan berat. Jadi IQ-nya bisa di bawah antara 50 sampai 70 atau di bawahnya. Down syndrome merupakan suatu bentuk kelainan kromosom. Normalnya, manusia memiliki 23 pasang kromosom atau total 46 kromosom. Dalam kasus Down syndrome, kromosom nomor 21 jumlahnya tidak sepasang, melainkan ada 3, atau dikenal dengan trisomi 21. Akibatnya, terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh sehingga muncul Down syndrome. Untuk resikonya, setiap orang bisa terjadi mengenai resiko, jadi tidak. Namun pada usia kehamilan yang orang dengan usia kehamilan yang tua, dia akan mempunyai risiko lebih tinggi. Jadi di atas 35 secara teori, di atas 35 mempunyai kemungkinan risiko adalah kurang antara 1 sampai 5%. Namun pada usia kehamilan ibu dengan usia kehamilan lebih dari 40 tahun bisa meningkat sampai 15 sampai 20%. Penyebab secara pasti sampai sekarang tidak diketahui. Namun penyakit tersebut berhubungan dengan tadi resiko usia kehamilan. Jadi secara langsung tidak ada hubungan antara atau keturunan dari orang. Down syndrome dapat diturunkan oleh orang tua, namun persentasenya sangat kecil. Justru, usia ibu saat melahirkan berpengaruh besar terhadap munculnya kelainan ini. Semakin tua usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinan munculnya Down syndrome. Kelainan ini telah bisa dideteksi saat usia kehamilan 14 minggu. Kalau autis, kalau kita tadi Down syndrome kita sudah tahu gejala-gejalanya. Kalau autis sebenarnya secara fisik orang normal, namun dia gangguannya pada gangguan interaksi sosial. Jadi dia sulit untuk berhubungan, berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang, sehingga akan terjadi handicap atau gangguan perkembangan juga, terutama pada personal sosial atau hubungan dengan sosial dan hubungan bahasa. Sedang pada Down syndrome kelainannya secara fisik sudah kelihatan, kemudian perkembangannya hampir seluruh sektor, jadi motorik halus, motorik kasar, personal sosial maupun bahasa. Sedang autis biasanya
lebih ke arah bahasa dan personal sosial saja. Namun autis fisiknya normal. Sampai sekarang kita tidak tahu penyebab yang pasti dari Down syndrome tersebut. Tidak sedikit orang tua dan keluarga yang tidak bisa menerima secara ikhlas dan terbuka saat mengetahui memiliki anak dengan Down syndrome. Orang tua dituntut memiliki kesabaran ekstra dalam mengasuh anak Down syndrome. Pemirsa, kita telah mengetahui apa dan penyebab Down syndrome itu. Pada episode berikutnya, kita akan membahas gejala serta siapa saja yang dapat terkena penyakit ini. Sampai jumpa.